Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kurikulum IPA, Cambridge dan Sekolah Hijau. Yang pertama adalah adapun kurikulum IPA, yaitu kurikulum adalah segala pengalaman anak di sekolah di bawah bimbingan sekolah. Kurikulum juga tidak hanya meliputi kegiatan yang direncanakan, melainkan juga peristiwa yang terjadi di bawah bimbingan sekolah. Selain aktivitas kurikulum yang bersifat formal, juga aktivitas yang bersifat non-formal. Di samping formal dan non-formal, terdapat kurikulum tersembunyi. Adapun 5 kurikulum di berbagai negara. Yang pertama di negara Singapura, yang kedua di negara Jepang, yang ketiga di negara Taiwan, yang keempat, yang kelima di negara Finlandia. Masuki pertama yaitu negara Singapura, yang terdiri dari kurikulum sains Singapura dibangun dan dipraktekkan berdasarkan ada 3, yaitu penyelidik, saintifik, dan modifikasikan. 3 domain penting. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Andi Ramadhani. Mengingat pentingnya kurikulum dalam suatu sistem pendidikan, maka perlu adanya pengembangan kurikulum secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahannya yang terjadi di masyarakat. Kali ini saya akan membahas kurikulum Cambridge pada sistem pembelajaran di SD atau DMI. Kurikulum Cambridge DMI mulai diterapkan sejak tahun 2009 dan mendapatkan akreditasi dari Cambridge pada tahun 2012. Terdapat 3 mata pelajaran dari kurikulum Cambridge, yakni Cerkinke, Math, dan English. Namun untuk mendukung ketiga mata pelajaran tersebut, maka semua mata pelajaran menggunakan bahasa Inggris. Sebelum melakukan pembelajaran, tentunya guru menyusun RPP dan silabus terlebih dahulu. Untuk RPP dan silabus skemanya sama dengan RPP dan silabus pada umumnya, digunakan sebagai referensi di kelas untuk panduan kurikulum Cambridge di tingkat pendidikan dasar, mulai dari tahap 1 hingga tahap 6 yang meliputi kemampuan membaca, menulis, berlatih bahasa Inggris, mendengarkan, dan berbicara. Pedoman tersebut yang akan diterapkan untuk pembelajaran di kelas berdasarkan temuan data RPP yang disusun oleh guru sudah memenuhi tahapan-tahapan yang ada, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses percapaian tujuan. B. Pembelajaran sains melalui model pembelajaran sekolah hijau di sekolah dasar. Pembelajaran yang berorientasi pada model pembelajaran sekolah hijau menekankan pada keaktifan siswa, salah satunya dalam hal penyelidikan, agar kegiatan penyelidikan berhasil dengan baik. Terdapat mungkin guru menganjurkan kepada siswa untuk mempelajari dengan seksama PKS masing-masing dan sekaligus mempersiapkan alat dan bahan yang mereka perlukan saat pembelajaran. Yang belum dipahami siswa dan keterampilan guru dan mengelola pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran sekolah hijau diperlukan waktu yang tarif banyak, terutama untuk kegiatan penyidikan dan diskusi, sehingga masih perlu dikembangkan lagi agar penerapannya dapat diterapkan sesuai situasi dan kondisi lingkungan yang ada saat pembelajaran berlangsung. Langkah-langkah yang ditempuh dalam membuat perangkat pembelajaran berdasarkan model sekolah hijau sebagai berikut. 1. Menetapkan KD hasil pengembangan KTSP. 2.
pendokumentasian lingkungan belajar siswa. 3. Melaksanakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran. 4. Melakukan finalisasi hasil workshop. Langkah-langkah uji coba perangkat pembelajaran berdasarkan model sekolah hijau yang diperoleh dari kegiatan workshop sebagai berikut. 1. Menetapkan sekolah yang dijadikan uji coba pengembangan produk. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memperoleh data kualitatif dan data kuantitatif. 3. Melakukan analisis data hasil pembelajaran berupa data kualitatif dan kuantitatif. Perangkat pembelajaran sains berkenan dengan kompetensi dasar. Mengelola pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran sekolah hijau diperlukan waktu yang tarif banyak, terutama untuk kegiatan penyidikan dan diskusi, sehingga masih perlu dikembangkan lagi agar penerapannya dapat diterapkan sesuai situasi dan kondisi lingkungan yang ada saat pembelajaran berlangsung. Langkah-langkah yang ditempuh dalam membuat perangkat pembelajaran berdasarkan model sekolah hijau sebagai berikut. 1. Menetapkan KD hasil pengembangan KTSP. 2. Pendokumentasian lingkungan belajar siswa. 3. Melaksanakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran. 4. Melakukan finalisasi hasil workshop. Langkah-langkah uji coba perangkat pembelajaran berdasarkan model sekolah hijau yang diperoleh dari kegiatan workshop sebagai berikut. 1. Menetapkan sekolah yang dijadikan uji coba pengembangan produk. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memperoleh data kualitatif dan data kuantitatif. 3. Melakukan analisis data hasil pembelajaran berupa data kualitatif dan kuantitatif. Perangkat pembelajaran sains berkenan dengan kompetensi dasar.